Shalom jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, kita kadang meragukan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kita kadang masih mencari kuasa lain untuk membenarkan tindakan dan perkataan kita. Atau mencari kuasa lain yang kepadanya kita bersandar. Kita memang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Tapi dalam kenyataannya, kita punya Tuhan lain. Hidup kita dipercayakan kepada kuasa dunia yang hanya bersifat sementara dan yang bisa hilang serta musnah kapan saja. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan diri kita 100% kepada Allah? Apakah kita percaya bahwa kuasa Allah yang melingkupi seluruh hidup kita? Bersama saya, Fandi Wijaya, berikut warta lisan hari ini. Ibadah umum 1 pukul 7.30 dapat diikuti secara onsite dan live streaming. Ibadah umum 2 pukul 10 pagi dapat diikuti secara onsite di GKI Kebonjati. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi. Ibadah pemuda dan remaja dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi. Kami mengajak jemaat untuk mengikuti kegiatan Bina Jemaat yang akan diadakan setiap hari Kamis, pukul 19 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp grup Info GKI Kebonjati. Komisi Lansia mengundang jemaat lansia untuk bergabung dalam kegiatan PA Lansia Hybrid pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10 pagi. Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Kebonjati. Seluruh hidup kita sudah berada dalam rencana Allah. Allah sedang membangun dan memberi kita sebuah hidup yang terarah kepadanya. Demikian warta lisan minggu ini. Saya bersama tim multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah di GKI Kebonjati. Marilah kita beribadah dengan hati yang tertuju kepada Allah agar dapat merenungkan kuasa Allah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GKI Kebonjati, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini, ibadah umum pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16.30 dilayani oleh Pendeta Yoce Handrikaru. Ibadah umum di Bajem TKI pukul 7.30 dan pukul 9.30 dilayani oleh Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi. Ibadah pemuda dan remaja pukul 10 di GKI Kebonjati dilayani oleh Pendeta Daud Solihin. Rangkaian ibadah umum di Kebonjati dan di Bajem TKI serta pemuda dan remaja di GKI Kebonjati dilayankan sakramen perjamuan kudus. Anak sekolah minggu pukul 7.30 dan pukul 10 di GKI Kebonjati, kelas Batita sampai dengan Ture di Gedung Barat lantai 1 dan 2. Anak sekolah minggu pukul 7.30 di Bajem TKI akan dilayankan kelas Batita sampai kelas besar. Marilah kita memasuki ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dalam Amsal 1 ayat 7, Raja Salomo menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat
dan didikan. Mari dengan berdiri kita serukan pujian, mulia, mulia namanya. Teruskan ibadah kita hari ini berlangsung dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, Allah menyatakan kuasa-Nya dengan cara yang tak terbatas. Melalui alam semesta, ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia medis, serta sarana penyembuhan lainnya. Di setiap tarikan nafas kita, Ia hadir. Sekalipun kehadirannya terkadang tidak kita rasakan. Pengakuan akan hadirnya sosok yang maha kuasa tersebut diharapkan akan dapat membawa kita pada sikap tunduk dan taat. Tunduk artinya merendahkan diri, menerima dan menghormati.
taat artinya melakukan perintahnya dari Yang Maha Kuasa dan selalu memohon akan petunjuknya. Melalui tema ibadah kita pada hari ini, tunduk dan hormat akan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajak merenungkan akan kuasa Allah di dalam kehidupan ini. Umat yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan masing-masing, marilah kita datang kepadanya dan menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, kami menyadari dosa-dosa kami, dan saat ini kami datang untuk memohon pengampunan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami sehari-hari. Kami sering memenggahkan diri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian-Mu. Ampunilah kami dan ajarlah kami untuk terus tunduk dan taat kepadamu, dan mampukan kami agar menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang umat untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, yakinlah Allah yang Maha Pengampun berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Sekarang kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan, dan kita mulai hari Minggu ini, saudara sekalian, akan memakai Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi nanti kalau saat dibacakan ada sedikit perbedaan kalimat, itu karena kita menggunakan TB2. Sekalian ya, sudah mulai hari ini kita menggunakannya. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, terima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mengampuni dosa kami dan juga memberikan kami berkat yang kami perlukan dalam hidup hari demi hari. Dan karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan hormat akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap bagian firman yang kami baca, kami renungkan bersama pagi ini dapat menolong kami untuk semakin tunduk dan hormat kepada Tuhan. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 4 dan 25 sampai 32. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan peribahasa ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah anggur mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan peribahasa ini lagi di Israel. Sungguh, semua nyawa itu milikku, baik nyawa ayah maupun nyawa anak itu milikku. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat?
ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati karenanya. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala pelanggaran yang dilakukannya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, "Tindakan Tuhan tidak tepat." Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, hai kaum Israel, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, supaya hal itu tidak menjadi bagimu batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala pelanggaran yang kamu lakukan terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 25 ayat 1 sampai 9 secara berbahasa. Pada Tuhan,
Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan dari segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita membaca Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32 berkata demikian. Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Namun, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Jawab anak itu, aku tidak mau. Namun, kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu berkata kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, baik Bapa, namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang pertama. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya.
kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Berbahagialah kita saudara sekalian yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Silahkan duduk saudara sekalian. Selamat pagi saudara sekalian. Tuhan memberkati kita hari yang seterusnya saudara sekalian ya. Dan hari ini saudara sekalian, dengan tema tunduk dan hormat akan kuasa Allah, saya ingin berbicara soal otoritas Tuhan dalam hidup kita. Otoritas Tuhan dalam hidup kita. Apa itu otoritas saudara sekalian? Otoritas adalah kuasa yang harus kita hormati. Yang harus kita hormati. Lalu kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, panggilan kita pada orang yang punya otoritas itu. Jadi kalau kita bicara hari ini soal otoritas Allah, maka kita bicara soal bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita tunduk pada kehendak Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari saudara sekalian. Ini pertanyaan sederhana buat saya dan saudara. Oh, bisa dibantu ini nggak berganti slide-nya? Ya. Pertanyaan sederhana buat kita. Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bisa dibantu ya. Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Pertanyaan sederhana. Saudara tiap hari berdoa, tiap minggu ke gereja, baca Alkitab dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita percaya? Pak Anton, percaya? Yesus adalah Tuhan Juru Selamat? Puji Tuhan. Pak Daud percaya nggak Pak Daud? Mantap. Ya percaya nggak? Nah tetapi saudara sekalian persoalannya tidak berhenti sampai di situ saudara sekalian. Kalau kita mengatakan saya dan saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaannya apakah kita menghormati otoritas Allah? Itu persoalannya. Dibantu slide-nya kayak macet ininya. Nggak berfungsi. Apakah kita menghargai otoritas Allah dalam hidup kita? Apakah kita memperlihatkan sikap hidup bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melakukan kehendaknya? Nah saudara sekalian, Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32 yang kita baca saudara sekalian, itu memperlihatkan dua sikap manusia terhadap Allah. Memperlihatkan dua sikap manusia terhadap Allah. Yang pertama saudara sekalian, mengatakan percaya tetapi tidak menghormati Allah dalam hidupnya. Yang pertama, percaya kepada Allah Sang Bapa itu, tetapi tidak menghormati Sang Bapa dan melakukan kehendaknya. Disuruh pergi ke kebun anggur, pergilah ke kebun anggur. Oke Bapak, siap. Tetapi tidak pergi. Yang kedua adalah percaya dan menghormati Allah. Walaupun awalnya ragu. Tetapi saudara sekalian melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ada dua tipe manusia. Mengatakan percaya kepada Allah tetapi tidak menghormati Allah dan melakukan kehendaknya. Yang kedua, percaya kepada Allah, menghormati Allah dan melakukan kehendaknya. Nah, saudara sekalian, hal yang sama juga ditanyakan kepada saya dan saudara hari ini. Apakah kita termasuk yang mana? Satu atau dua? Mengatakan percaya tetapi tidak menghormati dan melakukan kehendak Allah, atau yang kedua, mengatakan percaya, menghormati kehendak Allah dan melakukannya. Nah, saudara sekalian, bagi Yesus, slide berikutnya, bagi Yesus
Yang paling menentukan kualitas kehidupan seseorang itu bukanlah sekedar apa yang dikatakannya, saudara sekalian. Tetapi juga dari apa yang dilakukannya. Bukan sekedar apa yang dikatakan, tetapi bagaimana dia melakukan. Pertobatan diri kita harus diperlihatkan dalam perbuatan, bukan cuma sekedar perkataan. Mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semua orang bisa mengatakan itu. Bahkan dalam surat dikatakan iblis pun bisa mengatakan yang sama. Yang membedakan adalah apakah kita hidup dalam otoritas Allah. Menghargai otoritas Allah. Masalah utama orang Farisi dan ahli Taurat dalam teks bacaan Injil hari ini bukan pada masalah apakah mereka mengetahui Yesus itu berkuasa atau tidak, apakah Yesus itu Mesias atau bukan itu persoalannya, tetapi bagi mereka persoalannya adalah mau atau tidak mau taat pada Yesus. Persoalan orang Farisi dan ahli Taurat itu bukan persoalan mau mengaku apakah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, bukan persoalan apakah Yesus berkuasa atau tidak, bukan. Tapi pada persoalan apakah mereka mau taat pada apa yang Yesus ajarkan. Percaya dan mengakui kemahakuasaan Tuhan tidak serta-merta membuat orang itu tunduk dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini problemnya, masalahnya, dan realitas sehari-hari saudara. Mengatakan percaya dan mengatakan saya tahu Tuhan itu berkuasa, tapi tidak serta-merta membuat orang itu tunduk kepada Allah. Mengatakan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu sumber berkat, tidak otomatis membuat orang hidupnya tunduk pada kehendak Allah. Karena seringkali pengen ngatur Allah dalam hidupnya. Nah, saudara sekalian, disinilah kita membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Paulus kepada jemaat di kota Filipi mengajarkan umat dan termasuk kita hari ini untuk merendahkan diri seperti yang Yesus teladankan. Bagi Yesus ketertundukan kepada Allah itu diperlihatkan dengan cara taat dan setia melakukan kehendak Allah. Merendahkan diri. Bagi Paulus tunduk kepada otoritas Allah itu berarti taat melakukan kehendak Allah. Nah, pertanyaannya selesai kalau gitu apa yang harus dilakukan? Slide berikutnya. Menurut saya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga dalam diri kita, saudara sekalian, agar kita itu tunduk dan hormat kepada Allah. Oh, terlalu banyak. Satu-satu. 1. Jaga hati kita. Coba perhatikan Amsal pasal 4 ayat 23. Ada 5 hal yang perlu kita jaga dalam hidup kita agar kita memperlihatkan ketertundukan diri kita pada Allah. Yang pertama itu jaga hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Teruskan isi hati kita, isi hati saya dan saudara itu menentukan apa yang akan kita lakukan, kita katakan dalam hidup ini. Baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang menjadi isi hati kita. Apakah kesombongan, iri hati, dengki, atau pengucapan syukur.
persahabatan, dorongan semangat. Apa yang menjadi isi hati kita, itu menunjukkan apakah kita tunduk dan hormat kepada Allah. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena situlah terpancar kehidupan. Sebab itu mari kita jaga isi hati kita agar apa yang terpancar dari diri kita, dari diri saya dan saudara adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan sikap hormat kepada Allah. Yang kedua, jaga pikiran kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, mengapa kita perlu menjaga selain isi hati kita, juga pikiran kita. Roma 12 itu berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Berubahlah cara pandang kita, isi pikiran kita, mindset kita tentang hidup. Kalau cara berpikir kita, mindset hidup kita ini adalah saya orang yang gagal, saya orang yang kalah, saya orang yang ditinggalkan Tuhan, saya orang yang tidak diberkati Tuhan, saya orang yang ini dan itu. Saudara nggak akan bisa maju dalam hidup ini dan saudara nggak akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau mindset saudara, isi pikiran saudara mengatakan saya adalah orang yang dikasih Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya sangat dicintai Tuhan. Maka saudara dan saya akan berpikir, kita bisa maju. Kita bisa berkembang. Kalau mindset kita bahwa kita adalah anak yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, maka saudara punya pergumulan, saudara nggak akan kalah oleh pergumulan. Saudara akan menang. Kalau saudara percaya, mindset saudara, Tuhan beserta kita. Apa yang saudara pikirkan menjadi isi pikiran saudara, menentukan apakah saudara itu tunduk dan hormat kepada Allah. Yang ketiga, jaga perkataan kita. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan buat kita, saudara sekalian. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang sama ini, dari mulut ini, bisa keluar berkat atau kutuk. Dari mulut kita ini, bisa keluar perkataan yang membangkitkan semangat atau menjatuhkan. Dari mulut kita ini, saudara sekalian, kita bisa memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Atau kita mengatakan, Tuhan tidak beserta saya. Mana yang akan saudara pilih dalam berbicara dengan Tuhan? Mana yang akan saudara pilih berbicara dengan diri sendiri? Mana yang saudara pilih berbicara dengan pasangan hidup Anda? Dengan anak Anda, dengan orang tua Anda, dengan saudara Anda, dengan teman-teman Anda. Perkataan yang jadi berkat atau kutuk. Perkataan yang membangkitkan atau menjatuhkan. Memotivasi atau melemahkan. Jika kita hormat dan tunduk pada Allah, tentu kita ingin perkataan kita jadi berkat. Yang keempat, selain jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga mata kita. Mata kita. Lukas pasal 11 ayat 34 sampai 35 berkata, matamu adalah pelita tubuhmu, kata Yesus. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu bukan kegelapan. Mata kita.
Kenapa Tuhan meminta kita menjaga mata kita? Karena sebenarnya saudara sekalian, kita bisa melihat, tapi sebenarnya tidak melihat. Karena kita ingin melihat apa yang ingin kita lihat seringkali. Kita tidak melihat orang dengan tepat. Tidak melihat pasangan kita dengan baik. Kita tidak melihat hidup kita di mata Tuhan dengan tepat. Apa yang kita lihat? Kalau saya memandang Pak Oong dengan kacamata yang gurem, maka guremlah gambar dirinya. Kacamata saya sudah dilap dulu tadi sebelum khotbah, jadi bening. Tapi kalau saya tidak lap dengan baik, kotor kacamata saya, maka saya memandang Pak Oong juga kotor. Tapi karena bersih lensa mata ini, maka memandang Bu Heti juga bening, jelas. Begitu kan. Memandang Tante Indra, jelas. Memandang Bu Pekju, jelas dari sini tuh kelihatan. Nah inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita memandang orang tidak dengan lensa yang jelas siapa dia. Seringkali kita memandang orang menurut kemauan kita. Bukan seperti apa yang Tuhan kehendaki memandang orang lain. Kata firman Tuhan saudara sekalian, kalau matamu baik dalam memandang orang lain, baiklah perbuatan. Tapi kalau matamu gelap, matamu buram, matamu jelek, jelek jugalah orang itu bagiku. Yang kelima, jaga sikap kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jaga sikap kita, kata Yesus. Biarlah sikap kita itu menjadi terang bagi orang lain. Dan ketika orang melihat sikap kita, orang lain berkata, saya melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan melalui sikap hidup kita. Hidup saya, hidup saudara itu dipanggil menjadi pancaran terang. Dan garam yang beri rasa kehidupan buat orang lain. Yang membuat orang lain nikmat menjalani hidup itu. Biarlah, kata Ibu Teresa, biarlah setiap orang yang berjumpa dan berbicara denganmu, ketika meninggalkan pertemuan itu, merasa hidupnya lebih baik. Biarkan pasangan Anda, suami Anda, istri Anda ketika berbicara dengan Anda, merasa hidupnya lebih baik. Biarkan anak Anda ketika berbicara dengan orang tuanya, sang anak merasa diri lebih baik. Biarkan orang tua berbicara kepada sang anak, orang tua berkata, saya merasa diri lebih baik. Biarkan antar sahabat, antar rekan sepelayanan berjumpa dan bertemu mengatakan, saya lebih baik. Itu terang. Itu artinya tunduk dan hormat akan otoritas Allah dalam hidup kita. Nah saudara sekalian, slide berikutnya. Kita harus terus berproses, saudara sekalian, menjadi pribadi yang semakin lebih baik, bukan sekedar merasa lebih baik. Saudara dan saya, kalau kita mengakui otoritas Allah dalam hidup kita, maka saya dan saudara harus berproses menjadi pribadi yang semakin lebih baik, bukan sekedar merasa lebih baik. Jadi saudara sekalian, ada 5 hal yang harus kita jaga agar tetap tunduk hormat kepada Allah. Yang pertama apa? Jaga hati kita. Yang kedua, pikiran kita. Yang ketiga, perkataan kita. Yang keempat, mata kita. Yang kelima, sikap kita. Tuhan memberkati. Amin.
Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selesai, mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa sekalian. Dalam doa syafaat kami hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, anggota keluarga kami, sahabat kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu yang bersamaan dengan perjamuan kudus oleh karena kondisi kesehatan mereka. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang baik. Berkati istirahat, obat ataupun vitamin yang diminum. Semua itu mendatangkan hal yang baik bagi kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi persiapan Pilpres dan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 yang akan datang. Kami sangat memohon padamu ya Tuhan agar Pilpres dan Pileg ini dapat berjalan dengan lancar. Semua dapat menggunakan hak pilih dan tidak ada lagi politik identitas yang dimanfaatkan yang dapat memecah belah kesatuan bangsa kami. Kami sudah cukup belajar dari apa yang terjadi dalam Pilkada Jakarta ketika politik identitas dimainkan. Akan terjadi adalah perpecahan, luka yang masih banyak dirasakan oleh sebagian orang. Bapa Surgawi, biarlah kami sebagai bangsa semakin dewasa dalam berdemokrasi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk dan mempersiapkan rangkaian kegiatan Natal tahun ini di gereja kami. Berkati mereka ya Tuhan dalam mempersiapkan segalanya. Kami juga berdoa untuk panitia pemilihan penatua. Tuhan berkati untuk kebutuhan calon penatua buat gereja kami di sini. Dan biarlah panitia pemilihan penatua Tuhan berkati. Sehingga dalam proses itu Tuhan sertai, Tuhan bimbing. Sehingga semua jumlah penatua yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Dan setiap pribadi yang dilawat juga boleh bergumul, baik secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan memelihara dan menjaga gereja kami untuk tetap ada dan berkarya. Bapa di sorga, inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun QR Code seperti yang terdapat di tempat duduk Bapak Ibu. Persembahan juga dapat diberikan melalui kantung persembahan yang akan diedarkan.
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Bapa atas setiap berkat dan kasih karunia yang sudah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih juga Bapa atas kesempatan di pagi ini, di mana kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga dapat dipergunakan seluruhnya dan seutuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tolong kami juga Bapa, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Sekalian, karya Yesus dalam mengajar dan mujizat-mujizatnya menunjukkan bukti otentik dari kuasa Tuhan dan sudah selayaknya kita tunduk dan taat kepadanya. Karena itu saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, maka terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai perjalanan hidup saudara. Dia yang penuh kasih, mencukupkan dan memberikan apa yang saudara perlukan dalam hidup ini. Dan Dia juga Allah yang berkuasa, akan menuntun saudara untuk hidup dalam otoritasnya. Saudara menghargai, tunduk, melakukan kehendak Allah dengan sukacita. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu mohon perhatiannya sebentar. Mulai bulan Oktober ini kita menggunakan Alkitab terjemahan baru versi 2. Ada sedikit perbedaan penafsiran kata. Sehingga mungkin yang di Alkitab digital Bapak Ibu berbeda dengan yang ditayangkan. Tapi itu karena yang di gadget kita itu merupakan Alkitab TB2. Untuk saat ini Alkitab TB2 belum ada versi digital. Jadi semua masih ada versi cetak. Dan di depan ada counter stand dari toko buku Kalam Hidup. Jadi bagi Bapak Ibu yang memerlukan untuk Alkitab TB2 versi cetakan bisa membeli, ada di depan kantor TU. Ya, karena untuk saat ini untuk sementara Alkitab TB2 belum ada versi digital. Jadi kita kalau mau baca harus punya versi cetak. Ada edisi juga untuk para lansia. Jadi hurufnya lebih besar. Ya, demikian pengumuman. Terima kasih.